Jadi ketika teman-teman suka kulit eksotis, kita nawarin alternatif pakai kulit ceker ayam yang biasanya teman-teman dapat dari kulit ular, kulit buaya, dan yang Oke. notabene kulit ular dan buaya itu kebanyakan yang beredar di market itu ilegal. Saya dapat kesempatan juga untuk ketemu beberapa orang-orang besar melalui programnya Satu Indonesia Awards gitu kan saat itu gitu, dan akhirnya itu yang ngebuat kita bisa bisa melebarkan sayap Kak. Maksudnya orang-orang banyak yang lebih kenal gitu kan. Terus juga saya banyak dapat pembekalan knowledge gitu dari ketemu orang-orang banyak, akhirnya kita sharing lah gitu, kita diskusi lah gitu, dan itu jadi benefit atau jadi value baru juga buat aku gitu kan. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang wirausaha muda asal Bandung, Jawa Barat, dan kita akan mengetahui bagaimana cara anak muda ini bisa menyulap kulit kaki ayam menjadi sepatu. Ini menarik banget ya, sehingga nggak heran juga dapat penghargaan dari Satu Indonesia Awards di tahun 2019. Nah, kira-kira kontribusi positif apa sebetulnya yang diberikan oleh anak muda ini? Untuk itu langsung saja saya kenalkan, ini dia Nurman Farika. Apa kabarnya? Baik Kak, halo semuanya. Saya bangga banget ada wargi Bandung yang punya inovasi, apalagi bisa menyulap kulit kaki ayam jadi sepatu. Ini keren banget. Boleh cerita mungkin dari awal perjalanan bisnisnya ini seperti apa sampai akhirnya bisa menginspirasi ya buat banyak orang. Oke, jadi saya mulai ceker ayam ini di tahun 2015 Kak. Jadi 2015 kita research materialsnya gitu, karena sebelumnya memang si ceker ayam ini tuh nggak masuk di market atau materialsnya nggak tersedia di market. Nah di 2015 itu kita fokus di research materialsnya, masuk ke 2016 itu kita masuk ke produk apa sih yang sebenarnya akan kita bikin. Dari material sekecil ini bisa jadi produk apa ya saat itu gitu. Dan akhirnya banyak pertimbangan A, B, C, D, dan akhirnya kita jatuh di sepatu. Kenapa di sepatu? Karena sepatu tuh menurut kita adalah part yang paling susah di aksesoris. Oke. Kalau tas itu ada kita kemungkinan semuanya kejual full gitu. Tapi berbeda dengan sepatu. Sepatu itu mungkin akan ada broken size. Iya, iya. Challenge-nya makin banyak, lebih banyak lah daripada tas gitu. Dan akhirnya kita di tahun itu, tahun 2016 kita fokus untuk developing sepatu. Oke. Nah, masuk ke 2016 kita mulai research market wanita gitu. Kita masuk ke market wanita dengan banyak pertimbangan akhirnya. Nah, di 2016 itu pertimbangan dari wanita tuh kayak, ini saya dapat ceker ayam murah Mas dari pasar. Kok kamu jualnya harganya sekian sih? Gitu kan. Itu feedback pertama. Oke. Kedua ada feedback dari customer kita, wah ini ceker ayam jijik gitu. Feedback negatif lah gitu kan. Wah ini menarik ya, banyak feedback di luar ekspektasi saya saat itu. Dan akhirnya di 2017 kita mulai masuk ke market pria gitu, dan pria sangat menerima produk yang kita bikin karena mereka melihat bahwa oh ini masuk ke jenis ke eksotik ya gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Terus juga mereka suka dengan siluet yang kita buat, dengan looknya fit gitu kan, formal banget gitu kan, dan memang kebutuhan pria saat itu gitu Kak. Kenapa akhirnya memilih kulit ceker ayam, kulit kaki ayam gitu? Apakah justru lebih ada nilai plusnya misalnya dari ketahanan sepatunya yang justru lebih lama dibandingkan mungkin kulit domba apa kulit sapi gitu? Atau ada apa nih, faktor-faktor apa lagi nih? Oke. Kenapa kulit ceker ayam? Pertama, kita bicara soal fast food restoran di Indonesia. Fast food restoran di Indonesia itu melimpah banget, Kak. Oke. Gitu. Terus juga dari sumber dayanya atau materials yang kita gunakan atau kulit kaki ayam itu sendiri, itu tuh bertebaran, Kak. Gitu. Nah sekarang kita bayangin dari banyaknya fast food restoran di Indonesia, kulit kaki ayamnya dikemanain, Kak? Oke, limbah ya berarti ya? Ya, sekarang saya nanya ke kakak, kulit kaki ayamnya dikemanain kira-kira? Kalau saya biasanya saya makan sebenarnya. Oke, Kalau restoran saya nggak tahu, mungkin nah, dijadiin pakan hewan atau I don't know. yes. Jadi mungkin ada beberapa option gitu. Nah, ketika kita bicara soal makan, nah value-nya berapa sih kalau misalnya jadi makanan akhirnya gitu kan. Dan I itu see. juga sama, ketika bicara soal badan atau kepalanya itu dikemanain sih, dimakan, udah jelas gitu. Ayam tuh nggak ada yang terbuang. Itu termasuk bulunya gitu kan.
Nah, akhirnya ya udah kita coba naikin value-nya yang tadi cuman dimakan, ini gimana caranya jadi produk dan punya nilai lebih dari hanya sekedar produk makanan. Oke. Gitu. Nah, di tahun 2015 kita mulai risetnya. Oke. Gitu sih, Kak. Bagaimana akhirnya kulit kaki ayam ini bisa jadi bahan kulit sepatu ini kayak gimana sih prosesnya? Prosesnya cukup lumayan panjang sih Kak sebenarnya. Cuman kita coba urai satu-satu ya. Dari mulai proses pre-tanning ada sebelum penyamakan nih. Sebelum penyamakan tuh ada pemisahan antara daging, kulit dan tulangnya. Itu penyisitan tuh. Nah, masuk ke pre-tanning itu dari raw dari material mentah masuk ke material jadi. Nah, setelah itu baru ke tanning, itu dari material setengah jadi dibikin material jadi Oke. gitu. Dan di akhir ada dari material jadi dibikin siap untuk dibuat barang lah gitu. Nah, akhirnya setelah itu baru masuk proses pembuatan produk. Iya, Nah, iya. kita bicara soal pembuatan produk sepatu nih. Produk sepatu pertama itu bikin pola, Kak. Jadi Oke. patternnya itu kita bikin gitu. Setelah itu penyusunan. Nah, penyusunan itu yang jadi berbeda di antara produk-produk lainnya, produk sepatu lainnya. Nah, kayak misalnya Hirka tuh ini kita antara satu pola dengan pola lain tuh beda, Kak. Oh ya, 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 Dan ya. ini antara satu sepatu dengan sepatu lain mungkin akan beda. Unik sih ini unik. Kanan kiri aja ada kemungkinan beda, Kak. Gitu. Itu jadi nilai plusnya juga ya. Itu jadi salah satu value. Oke. Makanya kenapa kita ada 3 pilar di Hirka tuh, ada exclusivity, ada luxury, sama ada exotis. Oh. Gitu. 3 pilar itu yang ngebuat produk kita bisa masuk ke market, Kak. Berarti ini made by order atau seperti apa? Ready. Jadi kita bikin ada beberapa produk yang ready, yang 5 artikel tersebut ditambah ada 4 artikel baru saat ini gitu. Jadi total ada 9 SKU produknya kita. Terus kalau misalnya ada customize itu jadi services kita yang lain gitu. Tapi kita punya produk ready yang siap dibeli oleh pasar. Oke, berarti kayak bikin apa penyemakan si kain kulitnya dulu begitu ya. Iya. Baru mungkin ada yang misalnya minta ukuran, customize segala macam baru disesuaikan supaya mungkin lebih cepat juga ya proses Betul. pembuatannya. Mungkin boleh diliatin ke Sobat Antara sepatunya. Karena kalau kita lihat ini menarik ya, ada warna-warnanya juga. Sulit nggak sih untuk mewarnai kulit kaki ayam ini? Ya itu tadi kita melalui proses yang cukup panjang Kak, cukup panjang gitu dan untuk sampai ke akhirnya tahap pewarnaan itu kita mungkin butuh di 7 harian Kak. 7 hari untuk hingga akhirnya kita bisa masuk ke pewarnaan gitu sih Kak. Oke, dari satu pasang sepatu ya, ini butuh berapa banyak kulit kaki ayam? Oke, tergantung dari apa namanya produk yang kita bikin. Oke. Kita ada beberapa produk Kak. Di antaranya ada sepatu casual atau sepatu formal. Nah, sepatu formal ini mungkin bisa satu pasang itu 48 ceker ayam. 48. 48 kaki ayam yang kita Oke. coba naikin value-nya jadi satu barang. Oh. Gitu. Dan ada juga yang casual. Nah, casual itu mungkin round di 14 sampai 16 kaki ayam. Dan kalau misalnya saya berminat nih mau beli, ini saya bisa cari di mana sepatunya? Kita sekarang ada di beberapa marketplace gitu dan juga kita aktif juga di sosial media sih. Oh, sosial media juga. Memang sih, karena kan sekarang perubahan pasar udah makin beda ya. Jadi kita Makin perlu cepat. adaptif gitu kan. Yes. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, ini gampang nggak sih? Apakah misalnya hanya mengandalkan dari restoran-restoran atau misalnya ada dari rumah potong hewan atau seperti apa? Ya, kita kebanyakan malah sekarang RPH sih Kak. Jadi kita kerja sama beberapa RPH untuk supply kebutuhan kita. Karena dari RPH itu juga mereka supply untuk kebutuhan restoran-restoran yang ada di Bandung. Oke. Gitu Kak. Berarti dari anggap 1 bulan ya. 1 bulan bisa produksi berapa banyak atau membutuhkan berapa banyak kulit kaki ayam nih? Kita seminggu ada 20 sampai 50 kilo biasanya. 20 Berarti sampai 50 kilo seminggu ya? seminggu, iya ada hampir ya 400-500an lah Kak, 500 kilo. Oke, dan selain mungkin itu ya, tadi kalau kita lihat ada keberlanjutan lingkungan juga gitu kan, karena kaitannya kulit kaki ayam ini dengan limbah gitu ya. Ya. Nah, pastinya juga ada nilai-nilai lain yang mungkin diterapkan nih sama Kang Nurman dalam menjalani bisnisnya. Mungkin boleh cerita ada nilai-nilai apa lagi sih yang sebenarnya penting nih dalam menjalankan bisnis?
Oke, setelah tadi aku bicara soal terkait, apa yang kita lakukan di produknya gitu, mungkin, kenapa, akhirnya, aku pilih CKRIM juga, Kak, Mhm. gitu. Nah, CKRIM ini jadi alternatif, masyarakat atau customer yang suka kulit eksotis, Kak. Jadi ketika teman-teman suka kulit eksotis, kita nawarin alternatif, pakai kulit CKRIM yang biasanya teman-teman dapat dari kulit ular, kulit buaya, dan Oke. yang notabene kulit ular dan buaya itu kebanyakan yang beredar beredar di market Mhm. itu ilegal gitu kebanyakan. Nah, Iya 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 makanya iya. kita coba kasih alternatif material lain yang tetap sama-sama eksotis lah gitu. Mhm mhm. Itu value-nya. Terus kedua juga ada beberapa tim yang membantu saya di belakang, baik dari sisi produksi ataupun di manajerial, itu dari teman-teman gitu Kak, dari lingkungan sekitar lah gitu, yang memang saat itu sebenarnya iseng aja sih Kak. Jadi saat itu saya datang ke tongkrongan Mhm gitu, mhm datang ke mhm tongkrongan mhm. ngobrol sama mereka, ternyata mereka lagi main kartu gitu. Terus coba saya iseng tanya lagi ngapain gitu kan. Oke. Akhirnya dari situ saya menawarkan mereka untuk ayo kita sama-sama Gabung bareng yuk, yuk gitu. gabung yuk gitu, bantu saya Oh. yuk gitu kan. Akhirnya Mhm. itu upaya saya juga untuk kebermanfaatan Mhm lagi di mhm mhm. lingkungan Mhm gitu mhm kan. mhm. Nah setelah itu mungkin bicara soal ada satu daerah Dayakolot mungkin ya Kak ya Iya iya, gitu kan. saya Nah tahu Dayakolot. Dayakolot Mhm. gitu di Bandung itu ada satu tim kita yang tinggal di sana yang Mhm khususnya mhm. untuk pengolahan cekernya, kaki ayamnya Mhm gitu kan. mhm. Nah di sana tuh kan kita masih ada sisa-sisa, sorry bukan sisa tapi pemanfaatan tulang dan dagingnya Oh iya, benar benar benar. gitu. Nah itu kita bagikan daerah situ, Kak, Oke, untuk gitu. diolah menjadi? Makanan Oke, bisa ya? bisa Wah, jadi berarti zero makanan. waste banget nih. Betul Kak, bisa jadi Mhm. pakan hewan juga Mhm gitu dan mhm. itu kita nggak tarif lah gitu. Itu kita share ke mereka karena mereka mereka bisa memanfaatkan hasil dari apa yang kita dapetin gitu sih Kak. Oke, bicara pemberdayaan masyarakatnya sendiri, mungkin lebih jelasnya lagi seperti apa nih? Apakah mungkin turut misalnya memperkerjakan juga mereka yang, kaum-kaum kecil atau misalnya kaum-kaum yang memang aduh, sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan di luar karena mungkin harus ada talenta tertentu, tapi Ya. mungkin dari Kang Nurman memperkerjakannya gitu, seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya itu yang jadi concern kita juga di daerah Kak. Maksudnya di tempatku tinggal ya gitu. Meskipun memang bukan di daerah yang pinggiran banget gitu ya Mhm gitu. mhm. Tapi di sana juga ternyata ada beberapa beberapa kasus di mana aku melihat bahwa skill setnya teman-teman tuh masih terbatas gitu. Mmm. Nah akhirnya aku coba bantu mereka dengan kemampuan yang aku punya gitu. Ketika misalnya mereka bingung, saya kerja apa ya man gitu kan, saya bingung mau kerja apa nih. Ya Mhm udah mhm mhm. kita ngobrol dulu aja dan akhirnya apa yang bisa dilakukan di Hirka dan di situ kita biasanya training 1-2 bulan untuk Oke. memang bisa langsung into di Mmm, Hirkanya mhm gitu mhm. Kak. Gitu. Jadi ada proses di mana memang sedikit memakan waktu gitu dan memakan biaya juga. Tapi itu cara kita untuk berkontribusi untuk teman-teman kita di daerah gitu sih Iya Kak. betul betul dan ini bisa menjadi ekonomi sirkular juga ya sebenarnya. Yes, Dari betul. tadi pemanfaatan limbahnya, terus pemberdayaan masyarakatnya. Anyway soal pemberdayaan masyarakat kenapa sih mau sesulit itu ya melakukan itu? Karena kalau dilihat dari awal misalnya cari pasar udah rumit, Ya. riset eksperimennya juga udah rumit, ditambah lagi kerumitan dengan memperkerjakan masyarakat yang mungkin belum ada talenta begitu ya dalam membuat sepatu, pemasaran dan lain sebagainya. Itu kenapa alasannya? Kalau bicara Hirka, aku menganggap Hirka adalah anak yang sangat spesial, Kak. Maksudnya ketika aku ada beberapa bisnis-bisnis lain, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di luar Hirka gitu ya. Mhm. Hirka tuh jadi salah satu anak yang paling spesial di antara yang lain, Oke. gitu. Kenapa? Karena dari bikin tadi Kakak bilang sendiri ke saya bahwa bikin produknya aja udah susah gitu Betul kan. betul Terus betul. riset yang kamu lakukan juga nggak sebentar loh gitu Iya kan. iya. Dan itu jadi special things untuk aku terkait Hirka gitu. Iya. Hirka tuh nggak bisa kayak misalnya, ayo kita cari uang nih. Oh nggak bisa Hirka Mmm, tuh mhm. gitu. Hirka tuh terkait soal kebermanfaatan Betul gitu. betul. Terkait soal katakanlah gini, ada beberapa case di mana banyak teman-teman yang pengen tahu Hirka itu seperti apa. Ketika mungkin orang-orang datang ke satu perusahaan
yang dimana oh ini ada yang hal yang tidak boleh kita keluarin, ada hal yang kita boleh publish gitu. Nah kalau di Hirka semuanya silahkan. Kalian bahkan mau bikin produk yang sama kayak kita bikin juga silahkan gitu. Jadi rumah bersama untuk belajar aja di sini gitu. Nah makanya itu yang ngebuat akhirnya punya semangat itu sih Kak gitu. Jadi Betul nggak betul. bicara soal gimana caranya kita menghasilkan dari Hirka, tapi Iya iya iya. kebermanfaat kontribusi apa yang saya udah lakukan untuk Betul. lingkungan ataupun lingkungan sekitar ataupun lingkungan yang lebih besar daripada kita tempat tinggal gitu Kak. Jadi nggak cuma bicara ekonomi aja, tapi ada hasil karya dan kisah-kisah mungkin yang bisa dinarasikan begitu ya dari Yes, sebuah sepatu ini gitu kan. betul. Dan kalau kita bicara pemasarannya sendiri, ini kan mungkin boleh cerita sudah dipasarkan tadi di secara Oke, online juga ya. ya. Ada di luar negeri juga nggak nih? Oke, jadi di 2020 gitu, 2020 saat pandemi melanda gitu, kita malah sibuk keluar Kak, ekspansi keluar gitu. Memang akhirnya ke beberapa negara yang memang kita nggak tahu awalnya gitu kan, katakanlah, oh ternyata ada loh yang mau beli di US misalnya nih, dengan ongkos kirim satu produk tuh sampai ya lumayan lah gitu. Sampai lumayan lah gitu. Mungkin satu kali harga produknya kita malah Oke. gitu kan, dan mereka mau ke situ gitu. Terus juga ya tetangga-tetangga lah kayak Singapura, terus juga Malaysia, terus juga Hong Kong, terus juga ada Brazil juga Kak, terus Wow. juga ada Prancis juga, terus juga ada Inggris juga. Oh, ini udah sangat mendunia banget. Ya cuman metode yang kita lakukan Iya. sebenarnya langsung ke end user Kak. Oke, Gitu langsung ke iya end iya user. iya Jadi iya. mereka tahu kita dari mana, dari sosial media, mereka tahu dari mana, dari news gitu kan, dari berita-berita, dan itu yang ngebuat kita bisa dapat apa ya, dapat exposure lebih lah gitu kan. Dan salah satunya mungkin dampak dari kita ikutan event Satu Satu Indonesia Indonesia Award. Awards Yes ya. gitu. Nah, dari apa namanya pasar di luar negeri tadi ada berapa pasang sepatu yang laku nih Waduh, selama saya lupa nih. awal sampai sekarang? Aduh, kalau pasang sepatu, oke, mungkin ada 5.000 sampai 10.000 lah, Kak. Lim ya 5.000 sampai 10.000 pasang Wow. sepatu yang udah kita coba distribute di luar Indonesia. Tapi Betul. bicara dengan tadi ya apa ya kalau kita katakan dengan jumlah pemesanan yang menurut aku cukup banyak sih karena kan mungkin hanya kalangan kalangan tertentu ya karena menurut aku kulit kaki ayam ini apalagi dijadikan sepatu ini niche market banget gitu kan. Yes, betul. Jadi ya bisa dikatakan cukup besar juga tapi kan mungkin ada kolaborasi dan juga networking ya di situ. Bagaimana nih Kang Nurman menjalani itu? Oke, ada beberapa kolaborasi terkait produk atau Hirka berkolaborasi dengan pihak yang lain gitu kan. Nah, sekarang ada beberapa mungkin ada 3-4 kolaborasi yang pernah kita lakukan dari national brand sampai international brand juga kita pernah berkolaborasi gitu kan. Nah, salah satunya mungkin kita kemarin juga dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Cenderamata Astra Kak gitu. Oke. Jadi di tahun 2020, 2021 kalau nggak salah 2020 2021 kita coba berkolaborasi juga gitu dengan Astra untuk membuat satu produk bareng gitu dengan identity yang Astra punya dan identity yang kita punya kita satuin jadi produk. Namanya Amerta Tisna namanya. Dan saya tertarik juga nih pengen dengar lebih banyak soal keterlibatan Mas Nurman ya, Kang Nurman di Satu Indonesia Awards. Oke. Waktu itu mungkin bisa ceritain waktu pas 2019 akhirnya ketemu gitu ya, bertemu dengan Satu Indonesia Awards, kemudian ikut seleksinya. Ini boleh cerita seperti apa? Nah, ini yang menarik Kak sebenarnya. Jadi saat itu aku tuh nggak tahu ada acara Satu Indonesia World Kak. Oke. Jadi karena saat itu ada satu temanku, kawanku di organisasi gitu, menawarkan aku untuk ikut. Cuman kan aku nggak tahu nih tahapannya kayak gimana, terus juga prosesnya seperti apa aja yang harus saya siapkan, apa aja yang intinya TNC-nya kayak gimana lah gitu. Kayaknya nanti deh ribet deh gitu kan, saya nggak mau ikut deh gitu kan. Nah ternyata di belakang itu teman saya daftarin saya Kak. Oke. Gitu, teman saya daftarin saya untuk ikutan Satu Indonesia Awards lah. Temannya care banget ya. Karena ya satu satu apa ya, dia melihat bahwa oh ini
Nurman punya sesuatu yang memang kayaknya banyak orang yang harus tahu deh gitu. Gimana caranya, mungkin dengan salah satunya adalah ikutan Satu Indonesia Awards gitu kan. Nah akhirnya dari situ masuklah, didaftarin lah ya gitu, daftarin, singkat cerita ternyata dikurasi dari sekian ratus ribu masuk ke 1.000, hingga akhirnya nyisa berpuluh-puluh gitu, dan kita bisa masuk, ternyata kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, terkurasi ke tahap selanjutnya, dan dibawa ke Jakarta untuk present langsung di depan dewan juri yang menurutku, waduh ini saya anak kemarin sore yang baru masuk ke kehidupan gitu Iya, kan, di dunia usaha gitu ya iya di dunia ibaratnya. usaha gitu, terus ketemu orang-orang hebat di apa namanya, di Mentor-mentornya iya berarti ya? mentor-mentornya, betul gitu kan. Ini gimana ya, saya harus presentasi gitu kan. Yang notabene ketika saya SMA atau kuliah juga saya nggak pernah tuh mau jadi orang yang Iya, iya. mempresentasikan hasil tugasnya Ke depan atau gitu ke publik, depan aduh gitu. kayaknya Aduh ini deg-degan nggak gitu deh ya? gitu kan. Ini bukan saya banget deh gitu kan. Cuman akhirnya karena ada urgency gitu, mau nggak mau saya yang harus present gitu. Dan akhirnya present, dan alhamdulillah saya masuk di di bidang kewirausahaan Kak. Jadi saya Oh, dapat di bidang kewirausahaan, dan itu cukup lumayan ya, perjalanan cukup lumayan panjang dan asik sih gitu, karena nggak cuman bicara soal kompetisinya aja Kak gitu. Di sana juga saya dapat belajar banyak hal sih Kak apa gitu. Di aja tuh? sana kayak misalnya ada bootcamp tuh, terus juga gimana caranya bicara soal public speaking, terus juga saya diajak ke melihat dari apa namanya, kantornya Astra juga gitu di sana gitu kan, dikasih tour lah gitu kan. Terus juga di sana ketemu sama banyak teman-teman yang dari berbagai macam latar belakang gitu, dan seluruh Indonesia Kak. Dan itu yang ngebuat, oh ternyata di sini kayak gini ya, oh apa sih yang bisa kita kolaborasikan. Jadi banyak hal yang kita obrolin, dan intinya sih kita sangat bisa untuk connecting the dots gitu kan gitu. Oke, saya tahu saya di Bandung, saya punya ini, saya punya value ini. Nah teman-teman di daerah punya apa, yuk kita bikin program bareng kayak gitu-gitu. Oke, bikin Jadi program bareng juga ya? iya, bisa ada kesempatan sampai ke situ gitu kan. Di sana tuh jadi saking karena kita banyak melakukan kegiatan Iya. sosial Kak gitu. Jadi di sana tuh ya udah gitu, soal nominal atau ya capital mah nantilah gitu, kita Iya, coba iya, apa yang iya, kita iya. benefit, apa yang kita coba bisa tawarin ke Yang penting karya dan masyarakat. mungkin Yes. nilai sosial ya, Yes. dan keberlanjutan lingkungan yang mungkin nge-match juga nih sama visi misi atau nilai yang ditanamkan gitu dari Satu Indonesia Awards ya. Betul banget Kak, itu poinnya. Gitu. Ada sosok yang menginspirasi nggak selama menjadi peserta Satu Indonesia Awards? Mungkin dari Hmm, peserta atau misalnya dari mentor karena orang-orang hebat tadi. Ada nggak mungkin yang bisa diceritain? Wah, ini memotivasi saya banget untuk semakin bertumbuh, semakin apa ya, melebarkan sayap bisnisnya atau seperti apa? Jadi kalau bicara sosok yang menginspirasi saya saat itu ada, cuman saya lupa namanya siapa. Jadi salah satu peserta Kak. Jadi salah satu peserta, beliau dari Kalimantan. Beliau juga punya produk, saat itu beliau masuk ke kategori kelompok gitu kan. Beliau Oke. punya produk dari kulit kulit pohon, Oh, kulit pohon gitu kan. Dan Kalimantan sendiri, dia cerita ke saya bahwa, Mas, kalau saya mau dapat sinyal itu harus naik genting dulu Masya Allah. gitu. Saya harus naik genting dulu untuk dapat sinyal gitu, Iya, 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 iya. untuk dapat informasi dari luar daerah kita nih Mas gitu. Nah, dan di sini saya ngambil apa namanya, material-material saya punya itu dari suku-suku Dayak Mas gitu, untuk dijadiin produk dan coba didistribusikan ke Jawa katanya gitu kan, ke Pulau Jawa nih gitu. Nah cuman itu kendalanya saya adalah saya harus naik genting Iya, dulu iya. gitu untuk dapat sinyal. Nah segitunya, begitupun ketika saya daftar Satu Indonesia Award, saya harus naik dulu nih gitu kan ke genting untuk dapat Daftar. daftar gitu. Nah semangat itu Kak yang ngebuat aku kayaknya, wah aku udah dapat apa ya, privilege lah Iya, intinya iya, lah iya. gitu kan. Di Ada Jawa kayaknya menumbuhkan rasa syukur kita juga. yes itu banget Karena gitu. kemudahan-kemudahan yang didapatkan gitu kan. Betul, dan akhirnya wah kayaknya kalau masalahnya cuman segini sih nggak ada masalahnya dari teman-teman yang lain gitu. Kalau lihat cerita teman-teman yang lain gitu sih Oke. Kak. Manfaat apa lagi sih yang didapatkan?
Wah, banyak banget, Kak. Aku dapat exposure udah jelas ya, Kak. Oke. Dapat exposure dari berbagai macam media gitu saat Oke. itu. Terus juga Masih tetap aku di bendera Hirka ya? betul. Saya dapat kesempatan juga untuk ketemu beberapa orang-orang besar melalui programnya Satu Indonesia Awards gitu kan. Saat itu gitu dan akhirnya itu yang ngebuat kita bisa bisa melebarkan sayap, Kak. Maksudnya orang-orang banyak yang lebih kenal gitu kan. Terus juga saya banyak dapat pembekalan knowledge gitu dari ketemu orang-orang banyak, akhirnya kita sharing lah gitu, kita diskusi lah gitu dan itu jadi benefit atau jadi value baru juga buat aku gitu kan. Terus juga ada beberapa hal yang akhirnya banyak banget yang aku rasain sih, Kak, gitu. Dan mungkin benefit benefit utamanya sih atau hal yang paling berkesan ya Iya, iya. ketika jalan bareng sama Satu Indonesia Award, saat itu aku di satu panggung kan dengan Mas Kaisang saat itu gitu Oh. kan. Dan di situ saya dapat kesempatan ngobrol langsung juga sama beliau gitu dan itu yang ngebuat wah ini bisa kayak gini ya gitu kan, yang tadinya aku kayaknya anak Bandung yang nggak mungkin untuk ada di level itu gitu dan ketemu sama beliau gitu dan melalui Astra saat itu aku dapat kesempatan untuk ngobrol gitu. Ada dukungan dana juga nggak yang Oh dikasih? iya, betul. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya kita bisa dapat penerima apresiasi, itu kita dapat dukungan dana juga sebenarnya. Wow. Gitu. Itu yang ngebuat kita bisa bisa memperlebar atau ngebanyakin si lini produksinya, terus R&D-nya bisa lebih dalam lagi tuh dari dana-dana tersebut, Kak. Gitu. Setelah menerima penghargaan ya, menerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards, ada perubahan besar nggak sih yang dirasakan? Wah, banyak banget, Kak. Mungkin dari 2019 sampai akhirnya 2025 saat ini ya, Kak. Aku selalu dilibatkan dalam banyak kegiatan. Oke, contohnya gimana nih? Nah, kayak misalnya nih, ketika mereka ada kegiatan terkait misalnya seminar, terus juga terkait misalnya jadi ada kegiatan bersama nih sama sama apa namanya sama peserta-peserta Satu Indonesia Award lainnya gitu. Dan setiap tahun tuh ada, Kak. Setiap tahun tuh ada dan sekarang bayangin loh, Kak, dari Satu Indonesia Award itu mulai dari 2010 sampai sekarang. Dan sekarang berarti yang ke-16 ya? Yes, yang sekarang 16 dan kurang lebih pesertanya itu ada 700, Kak. Oke. Gitu dan itu dipertemukan dalam satu waktu yang oh ini saya kenalan lagi, dapat teman baru lagi dan ada beberapa dari teman-teman yang di sana juga akhirnya kita sering kontekan, Kak. Gitu. Dari saya ketemu di acaranya Satu Indonesia Award, akhirnya kita jalan ya nggak literally bisnis bareng gitu, tapi kita berkomunikasi gitu ketika misalnya aku ke tempatnya mereka, aku main ke kotanya mereka, aku main ke tempatnya mereka gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu, ketika mereka ke kota Bandung, mereka aku aja ke tempatku. Jadi apa ya? Ada kekeluargaan juga ya di situ ya. Betul, akhirnya itu yang terjadi, Kak. Benar-benar dan bicara soal apa ya pemberian apresiasi begitu ya penghargaan dari Satu Indonesia Awards ini kan pasti ada proses penjurian nih yang Ya. dilalui. Mungkin proses penjuriannya seperti apa? Boleh cerita nggak? Wah ini sih, proses penjuriannya itu cukup lumayan dagdikduk sebenarnya, Kak, gitu kan. Awal, tahap pertama itu kurasi tuh, terus kita masuk di kurasi yang kedua, kalau saat 2019 itu ada kurasi video dulu, gitu dari video profile gitu. Setelah video profile baru kita diberangkatkan atau dipastikan bahwa kita bisa present di Jakarta gitu. Dan saat itu mungkin ada 5 atau 6 juri kalau nggak salah aku gitu kan karena udah 6 tahun juga saya agak lupa udah lama ya berarti ya 6 tahunan ya Iya, iya, iya. udah 6 tahunan aku agak lupa sedikit gitu ada 6 juri yang di situ di mana karena mereka expert di bidangnya ya, Kak, jadi banyak hal yang akhirnya kritis banget Oke. terkait satu hal misalnya eh, waktu itu aku paling ingat tuh Prof. Emil sebenarnya. Jadi beliau selalu menanyakan sampai 3-4 kali, ini kok kamu bisa sih punya ide kayak gini? Iya. Ini gimana caranya? Ini kok kamu bisa? Dan selalu diulang Apa yang pertanyaannya. dikritisi waktu itu? Yang dikritisi, kok kamu bisa? Oke. Maksudnya, kamu Berarti bisa gitu untuk kan. bisa meyakinkan bahwa ini beneran produk Produknya orisinal jadi. kamu apa bukan Iya. gitu ya? Mungkin ke arah situ ya. Cuman akhirnya aku berpikir bahwa, oh
kayaknya orang-orang nggak nyangka ya bahwa ada materials yang atau ceker ayam bisa kulit kaki ayam ini bisa dibikin produk gitu dan akhirnya kayak misalnya kalau ada dari salah satu juri ini kamu yakin bisa jual ke market gitu kan Iya gitu. sih. Dalam artian eh, ini niche banget Iya, iya. gitu kan terus Yang gimana rare produk dan niche gitu, hanya kalangan-kalangan tertentu mungkin ya yang akan suka gitu kan. betul. Terus juga gimana caranya bikin produk ini banyak gitu. Masuk Oke. ke mass production gitu. Karena biasanya kita menemukan produk-produk kreatif itu susah untuk dibikin mass Ya. gitu. Nah, akhirnya yang kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang ngebuat aku berpikir lagi, terus juga oh ini nih mungkin kita coba jawab gitu. Kita akhirnya diskusi dan pembelajaran banget buat aku ketika penjurian sih Kak. Tapi waktu itu ada masukan nggak sih dari Banyak Dewan banget, Juri? banyak Seperti banget. apa tuh masukannya? Banyak banget. Jadi masukannya kayak misalnya ini kamu untuk sosialnya mungkin bisa di apa namanya disampaikan ke market gitu. Karena kayak Oke. misalnya ada beberapa aspek yang memang aku filter ya untuk Oke. narasi-narasi yang aku bangun untuk keluar sama yang untuk aku bangun ke dalam gitu. Nah, mungkin itu salah satu masukan yang akhirnya ayo deh kita coba gitu kan value-value-nya kita keluarin gitu. Nggak cuman bicara soal kulit ceker ayamnya. Oke, semua semua ketika bicara soal kulit ceker ayam itu ada shocking tersendiri gitu. Itu jadi sesuatu buat mereka wah, ada emang produk dari kulit ceker ayam gitu atau kulit kaki ayam gitu kan. Oh, setelah itu apalagi nih gitu. Kita ngasih value apalagi nih, kita ngasih punchline apalagi nih. Oh, akhirnya ya tiga pilar itu. Kamu nggak cuman bicara soal ceker ayam aja, kamu harus hadirkan value-value lain yang akhirnya jadi benefit untuk customer kamu. Gitu. Dan dengan meng-highlight 3 value itulah justru customer semakin yakin dan rasanya pasti mau nih membeli produk. Trust. Iya benar, Betul. menimbulkan trust untuk Hirka Shoes juga ya. Betul. Dan Betul, Kak. kalau kita lihat perjalanan bisnis Kang Nurman ini kan dari 2015 ya berarti sampai sekarang 2025 ini sudah 1 dekade begitu ya. Ada pelajaran penting apa sih yang bisa didapatkan dari ekosistem bisnis yang Kang Nurman jalani dan juga mungkin eh, keberhasilan yang bisa dirasakan seperti apa? Sebenarnya satu sih Kak, terkait soal proses sebenarnya. Gitu. Jadi ketika kita bicara soal Hirka gitu, kita bicara soal proses. Semuanya prosesnya panjang dan melelahkan sebenarnya Kak. Kalau bicara, mungkin ada beberapa fase di mana 2019 salah satunya 2019 awal itu salah satu fase di mana saya hampir menyerah di Hirka sebenarnya. Gitu kan, saya hampir menyerah di Hirka. Kayaknya nggak bisa deh kita bergantung ke Hirka. Saya bisa dapat sesuatu dari Hirka dan gimana caranya untuk memulai Hirka kembali sebelum menemukan event Satu Indonesia World gitu kan. Nah, akhirnya dari situ tuh kayak banyak proses-proses yang jadi apa ya titik balik aku untuk ngebuat kayaknya terus fight deh gitu kan semangatnya tuh ada aja gitu ketika lagi turun tuh oh ini tahun 2019 itu ada suntikan semangat dari Satu Indonesia Award oh di tahun ketika pandemi COVID oh ternyata yang lain merasa bahwa marketnya lagi turun oh kita bisa dapat masuk ke market nih kita bisa kita nggak merasakan bahwa ini lagi ada masalah nih gitu kan dan kita masih bisa jualan dengan maksimal nih gitu kan 2000 masuk ke 2000 selanjutnya dan selanjutnya itu ada terus boostingan dan akhirnya kita bicara soal prosesnya Kak gitu semua proses Oke. yang aku lalui ini tuh panjang dan fun jadi buat aku sendiri aku sangat senang dengan proses cara aku belajar di Hirka gitu Oke. dan itu yang ngebentuk aku sampai saat ini sih. Oke, Kang Nurman, tips dan juga motivasi dong untuk para calon pendaftar yang mungkin baru akan mendaftarkan atau berpartisipasi ya dalam Satu Indonesia Awards di tahun ini nih, 2025. Seperti apa? Tips terkait calon pendaftar di tahun 2025 ini mungkin ikutin aja rangkaian prosesnya gitu. Mungkin memang prosesnya cukup lumayan panjang gitu. Tapi itu bagian dari kenikmatan sejatinya Kak gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang ingin mendaftar bisa langsung ke astra.co.id gitu dan di situ mungkin ya tadi kita mulai dari 2010 sampai sekarang gitu dan sekarang saatnya teman-teman yang menunjukkan jati dirinya teman-teman sendiri.
Oke, terakhir Kang Nurman, harapan mungkin agar apa ya, teman-teman di luar sana juga bisa termotivasi juga ya, seperti Kang Nurman yang bisa memperpanjang lah kaki tangan Kang Nurman untuk menjadi wirausaha muda, kemudian juga supaya Satu Indonesia Awards ini juga bisa terus berlanjut programnya, seperti apa nih? Kalau harapan tentunya Astra harus harus terus ya mengadakan Satu Indonesia Awards setiap tahunnya gitu. Karena disitulah lahir-lahirnya anak-anak muda yang punya potensi, yang bisa jadi spotlight untuk Indonesia gitu. Dan Astra jadi wadah untuk menyebarkan informasinya gitu kan. Terus harapan yang lainnya mungkin terkait Hirka dan aku sendiri, mungkin harapannya aku nggak lelah untuk belajar karena mungkin ada fase di mana nanti kayaknya udah cukup deh gitu kan di Hirka gitu. Kadang ya itu semangat-semangat itu yang perlu aku boosting sih Kak. Baik, terima kasih banyak Kang Nurman, luar biasa, Sama-sama Kak. inspiratif banget kisah perjalanan bisnisnya ya dalam mendirikan Hirkasius dari kulit kaki ayam jadi sepatu. Ini benar-benar inspiratif banget, bahkan saya dengar katanya cuma satu-satunya nih di dunia. Iya Sobat Antara, demikian ngobrol kita bersama dengan Nurman Varyeka, penerima apresiasi Satu Indonesia Awards bidang kewirausahaan ya di tahun 2019. Anda juga mungkin yang punya inovasi atau mungkin punya motivasi ingin seperti Kang Nurman ya di bidang kewirausahaan, atau misalnya Anda punya inovasi di bidang pendidikan, lingkungan, teknologi, kesehatan, Anda bisa mendaftarkan diri di Satu Indonesia Awards 2025 karena acara ini dibuka sampai dengan 28 Juli 2025. Dengan begitu kita pamit undur diri Sobat Antara. Jangan lupa juga untuk menyaksikan podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Setiap gerakan yang kamu lakukan hari ini berdampak besar bagi masa depan. Untuk itu, Satu Indonesia Awards kembali hadir sebagai wujud apresiasi Astra bagi setiap anak bangsa yang telah bergerak dan berkontribusi di 5 bidang. Berupaya menyediakan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri. Berjuang bersama mereka yang sedang mengejar mimpi. Berani mengambil tantangan untuk membuat bumi lebih lestari. Berkarya bersama mewujudkan masyarakat yang mandiri. Bersinergi untuk ciptakan inovasi teknologi. Menghadirkan Dewan Juri dari berbagai profesi yang siap menantikan berbagai kontribusi terbaikmu. Dapatkan apresiasi berupa dana bantuan kegiatan senilai Rp65 juta dan pembinaan kegiatan serta kesempatan berkolaborasi bersama di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Cek syarat dan ketentuan berikut. Ambil peranmu untuk satukan gerak agar bisa terus berdampak untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Saatnya daftarkan dirimu di Satu Indonesia Awards ke-16 tahun 2025.